Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku? Mudah-mudahan Ananda semua dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, untuk pertemuan kali ini Bapak akan membahas tentang babut tamyiz. Bab tamyiz. Jadi nanti kita akan belajar tentang bagaimana mengi'rab tamyiz. Sebelumnya kita baca dulu terlebih dahulu. Babut tamyizi. At-tamyizu huwa al-ismu al-mansubu al-mufassiru lima in bahama minaz zawati. Tamyiz itu adalah isim yang dinasabkan yang menjelaskan zat yang sebelumnya masih samar. Nah, maka tamyiz itu adalah isim, ya. Isim yang menjelaskan zat yang masih samar. Jadi isim nasab. Berarti otomatis tamyiz itu nanti akan selalu nasab, ya, i'rabnya. Dan dia juga menjelaskan sesuatu yang masih samar. Itu. Kemudian wala yakunu illa nakiratan wala yakunu illa ba'da tamamil kalami. Tamyiz itu pasti nakirah dan tamyiz hanya terjadi setelah kalamnya sempurna. Nah, ini adalah syarat dan ketentuan tamyiz. Jadi syarat dan ketentuan tamyiz itu yang pertama, tamyiz harus isim nakirah, ya. Kemudian yang kedua, tamyiz itu harus terletak setelah kalimat sempurna. Ini adalah syarat untuk tamyiz. Kita lihat contoh-contohnya. Al-misalu, contoh. Tasabbaba Zaidun arokon. Tasabbaba, berkucuranlah Zaidun. Zaid arokon, keringatnya. Lihat, tasabbaba Zaidun arokon di sini adalah tamyiznya arokon. Ya, jadi arokon ini sebagai tamyiz. Lihat, tadi kan syaratnya tamyiz itu harus isim nakirah. Arokon itu adalah isim nakirah. Tandanya apa? Tidak ada alif lamnya. Kalau ada alif lam berarti dia adalah isim makrifat. Jadi isim nakirah itu tidak ada alif lamnya. Maka arokon di sini adalah tamyiz. Tandanya dia tidak ada alif lamnya. Kemudian yang kedua apa tadi syaratnya? Tamyiz harus terletak setelah kalimat sempurna. Nah, lihat tasabbaba Zaidun. Tasabbaba Zaidun ini adalah kalimat sempurna. Kenapa disebut kalimat sempurna? Karena sudah ada fiil dan fa'ilnya. Tasabbaba Zaidun tidak membutuhkan maf'ul bih karena tasabbaba ini adalah fiil lazim, sehingga fiil dan fa'il tasabbaba dan Zaidun itu sudah termasuk ke dalam kalimat yang sempurna. Nah, kemudian tadi juga dalam pengertiannya bahwa tamyiz itu menjelaskan kalimat yang masih samar. Di mana di sini menjelaskan kalimat yang masih samarnya? Lihat, kalau kita baca tasabbaba Zaidun, berkucuranlah Zaidun, kalau cuman sampai di situ tanpa ada arokon, tanpa ada tamyiznya, maka kalimatnya di sini belum jelas meskipun kalimatnya sudah sempurna. Tasabbaba Zaidun, berkucuranlah Zaid. Apanya yang berkucuran? Nah, maka ditambahlah di situ sebagai penyempurna, sebagai penjelasnya arokon, keringatnya. Nah, maka tasabbaba Zaidun arokon adalah kalimat yang sudah jelas, ya. Tasabbaba Zaidun, berkucuranlah Zaidun. Apanya yang berkucuran? Arokon, keringatnya. Kemudian yang kedua, toba Muhammadun nafsan. Toba, baiklah Muhammadun, Muhammad. Toba itu bisa diartikan baik, bisa diartikan bagus. Toba, baguslah, baiklah Muhammadun, Muhammad, nafsan, dirinya atau jiwanya. Nah, ini juga sama. Nafsan itu adalah isim nakirah. Kemudian toba Muhammadun itu adalah kalimat sempurna, ya. Berarti dua syarat itu sudah terpenuhi.
Tamyiz harus nakiroh, tamyiz harus terletak setelah kalimat sempurna. Kemudian dia juga menjelaskan kalimat yang masih samar atau zat yang masih samar. Toba Muhammadun itu adalah zat yang masih samar, ya. Kenapa? Karena tidak jelas. Toba Muhammadun, baiklah, baguslah Muhammad. Apa yang baiknya? Apa yang bagusnya? Nah, maka dijelaskanlah oleh tamyiz, yaitu nafsan, jiwanya. Kemudian yang ketiga, ishtaraitu isrina kitaban. Ishtaraitu isrina kitaban. Ishtaraitu telah membelilah aku isrina 20 kitaban, kitab. Nah, lihat kitaban di sini adalah isim nakiroh, tidak ada alif lamnya. Kemudian dia juga terletak setelah kalimat sempurna. Ishtaraitu isrina. Ishtaraitu, ishtaro itu adalah fiilnya, tu adalah fa'ilnya, isrina itu adalah maf'ul bihnya atau objeknya. Nah, di sini ishtaronya itu adalah fiil muta'addi, fiil yang membutuhkan maf'ul bih. Sehingga kalimat sempurnanya itu harus ada fa'il dan maf'ul bihnya. Ishtaro itu adalah fiilnya, tu adalah fa'ilnya, isyrina itu maf'ul bihnya. Tidak seperti dua contoh yang di atasnya, toba dan tasobbaba. Toba dan tasobbaba itu adalah fiil lazim, fiil yang tidak membutuhkan objek, sehingga tidak perlu ada maf'ul bih. Dan itu cukup dengan fiil dan fa'il sudah menjadi kalimat sempurna. Tapi kalau istaro itu istrina, istaro itu adalah fiil yang membutuhkan objek atau maf'ul bih, sehingga harus ada tiga, ada fiil, fa'il, dan maf'ul bihnya. Itu baru jadi kalimat sempurna. Nah, kemudian kitaban ini menjelaskan zat yang masih samar. Mana zat yang masih samar? Isrina. Kalimat isrina di sini masih samar, 20. Istaro itu aku membeli isrina 20. Saya membeli 20. Nah, ini kan masih samar, masih rancu kalimatnya. Maka dijelaskanlah apa yang dibeli 20 itu. Kitaban, yaitu kitab. Nah, itu maka yang dibeli oleh aku isrina 20 itu adalah 20 kitab. Kemudian selanjutnya, Zaidun akramu minka aban. Zaidun, Zaid akramu lebih mulia minka darimu. Apa yang lebih mulia? Aban, bapaknya. Nah, di sini lihat Zaidun akramu minka aban. Aban di sini isim nakiro. Kemudian dia juga terletak setelah kalimat sempurna. Zaidun itu adalah mubtada, akramu itu adalah khobarnya, minka itu baru jar majrur, gitu ya. Nah, lihat Zaidun akramu minka. Kalau kita lihat cuma sampai situ, maka kalimatnya masih samar. Zaidun, Zaid akramu minka, lebih mulia daripada kamu. Apa yang lebih mulia daripada kamu? Siapa yang lebih mulia daripada kamu? Aban, bapaknya. Jadi yang lebih mulia itu adalah ayahnya, bukan Zaidnya. Zaidun akramu minka aban. Zaid lebih mulia daripada kamu, aban, bapaknya. Nah, ini adalah contoh-contohnya. Kemudian selanjutnya at-tamrinu fil i'rab, latihan dalam mengi'rab. Tasabbaba Zaidun araqan. Ini contohnya seperti yang tadi ya. Bagaimana kita mengi'rab tamyiz? Araqan di sini adalah tamyiznya. Lihat, tamyizun, kedudukannya sebagai tamyiz. Mansubun bi fathatin. Mansubun, i'rabnya adalah mansub. Bifathatin zahiratin fi akhirih, tandanya dengan fathah zahirah yang jelas di akhirnya, li'annahu ismun mufradun munsharifun, karena dia adalah isim mufrad munsharif. Nah, jadi araqon di sini kedudukannya sebagai tamyiz ya. I'rabnya apa? I'rabnya mansub. Kenapa i'rabnya mansub?
Karena tamyiz itu merupakan salah satu dari mansubatil asma atau isim-isim yang dinasabkan, sehingga i'robnya mansub. Bahkan semua yang termasuk mansubatil asma itu pasti i'robnya mansub. Nah, di sini arokon kedudukannya sebagai tamyiz. Tamyiz itu termasuk mansubatil asma, sehingga i'robnya pasti mansub. Tandanya dengan apa? Bifathatin zahiratin fi akhirih. Tanda nasabnya itu dengan fathah yang jelas di akhirnya. Kenapa dengan fathah yang jelas di akhirnya? Li'annahu ismun mufradun munsorib. Karena arokon itu adalah isim mufrad munsorif. Nah, ini adalah i'rob untuk tamyiz gitu. Jadi semua i'rob untuk tamyiz itu seperti ini. Itu. Baiklah anak-anakku, untuk pertemuan kali ini kita cukupkan terlebih dahulu. Silahkan jika ada yang bertanya untuk menanyakan langsung dalam komentar atau bisa juga langsung lewat wapri Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.